Alter Ego Itu ya. dia. Jadi ketika hashtag FIFA Anarchy dan juga hashtag Alter Champ sekarang karena kita masuk ke game yang pertama antara Alter Ego versus Anarchy Sena. Kita akan melihat tim senior melawan tim, aku nggak bisa bilang junior sih, karena RRQ ini pengalamannya juga udah lumayan banyak ya, meskipun masih di tier 2. Tas, bukan tas gila lagi, udah ganti, jadi bucin, Tazako. Tasako gitu ya. Bener. Waduh, langsung ganti nickname lagi. Nino Pai masih sama, Krat juga masih sama nickname-nya. Ras pasti si Rasi. Kayak lagi belajar membaca kita, Bu. Bener. Oke, sementara dari Rasi bakal coba dikejar oleh Rins ya. Tapi permainan gocek kali ini dibawakan oleh Rasi. Karena bermain terlalu jauh tadi sampai masuk area jungle dari Anarchy Sena. Dan ya masih teman-teman kalau mau isi kuota ya, kalian bisa cek di aplikasi Bima Plus karena banyak banget nih paket-paket dari Hero, harganya mulai dari Rp8.000 aja. Jadi push rank tanpa hati bersama dengan Hero. Betul. Karena lihat permainan tusuk-penusuk dengan vengeance-nya Pai ini ya. Menusuk ke arah depan, bahkan body slam juga dikeluarkan oleh Tazako. Mau tidak mau vengeance pun di pop up oleh Direct. Oke, dan Idok hampir juga terpick off. Namun permainan tarik ulur Kating yang masih dilakukan. Oh, tapi Pai nggak mundur. Malah Pai yang berhasil untuk di first blood oleh pemain-pemain dari Anarchy Sena. Dan Ians yang akan bisa untuk menutup perjalannya dari Tazako. Mencoba untuk dijauhkan dengan adanya objektif turtle yang akan muncul dalam waktu 11 detik lagi, 7 detik lagi. Sementara dari Ians bakal coba diajak fight. Krat memang sudah memberikan sedikit efek dari fight, tapi Ians terlihat low. Apakah Ians akan memaksakan untuk melakukan kontes, melakukan inisiasi ke area turtle ya? Harus ini diunggulkan posisi Alter Ego sih, Mo. Iya, untuk setuju. mengambil turtle ya. Karena heavy spin masih ada dari Tazako. Ya. Dan dia pun bisa mengusir Ian nantinya walaupun ada detonasi welcome. Karena lihat dengan darah yang amat sangat low. Dicoba untuk bakal begitu saja dengan ada detonasi welcome. Bahkan ada realm dan lihat. Tas berhasil menggunakan retributionnya yang cukup on point. Iya, lagi-lagi dengan dikomokan dengan heavy spin. Tapi Krait dipaksa untuk membuka Nether Realm. Karena sudah mengcopy tadi ya. Dengan adanya satu buah Nether Realm di tangan dari Rins ya. Tapi at least tidak ada yang tumbang dari Alter Ego RRQ Sena. Memang kehilangan satu objektif turtle, tapi it's okay. Karena tidak ada yang tumbang juga dari pemain-pemain Anarchy Sena. Dan sementara pergerakan dari Idok ini masih belum terlihat agresif banget dengan satu body Divine Jasmine. Karena tadi posisi turtle pertama itu, dia tuh tipis banget dapetin level 4 ya. Jadi sebelum ada Divine Jasmine udah diajak fight duluan sama pemain-pemain dari Alter Ego. Betul. Dan sebenarnya gini, pick off ketika Kajo udah level 4 ini kan cukup berbahaya ya Mo ya. Jadi kayak tiba-tiba dia surprise, dia bisa muncul. That's why Rasi gak boleh terlalu jauh posisinya dari Nino sih. Jadi ketika memang Divine Judgment ke arah Nino dan Nino masih bisa untuk hidup, dia bisa langsung memencet tombol guiding wind-nya kan. Iya. Mundur ke belakang. Walaupun Tapi, sekarang ini udah mulai sedikit ada gangguan ya. Dari tasnya mencoba untuk bermain di area jungle lawan. Dan terlihat Idok bersama Toy juga mulai bergerak ke area bottom lane lagi. Iya, tadi agak salah belok tuh kayaknya Idok, tapi nggak masalah. At least dari Toy sekarang udah kembali ke dalam lane nih ya. Sementara Pai masih 1v1 sama Dairon yang tidak akan selesai-selesainya ini berdua. Tapi tadi aku cukup paham sih kenapa dari Ians dia berani untuk ngelakuin kontes ke arah turtle karena ada Nether Realm. Dari Rinsia meskipun kita ngelihat dari Tazako masih cukup apa ya, mungkin bisa dibilang cukup ini ya, cukup berani dan cukup yakin dengan adanya perebutan kontes di area turtle pertama karena dia punya heavy spin dan juga retri. Sementara Nino udah jadi Feather of Heaven di menit keempat. Itu bakal membantu attack speed Nino banget. Yes. Apalagi ketika dia menggunakan entropy ya Mo. Itu bakal membantu banget untuk nembakin lawan secara terus menerus. Tapi second turtle sudah mulai hadir di lane of down. Dimana dari teman-teman Anarchy Sena yang mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Walaupun teman-teman dari Alter Ego nggak berada dalam posisi yang cukup jauh nih. Jadi untuk melakukan kontes otomatis mereka dalam posisi yang cukup standby. Iya, dan sementara ini Anarchy Sena aku melihat mereka memang respect banget sih dengan keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego ya. Apalagi dalam kontes objektif turtle kali ini Nether Realm udah mulai dibuka begitu saja. Heavy spin mengusir pemain-pemain dari Anarchy Sena. Sementara dari Rasi sudah menabrak langsung ke Eagle. Ian terlihat low banget. Pai mencoba untuk menumbangkan Ian tapi ternyata Pai yang hilang begitu saja. Clyde datang menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego tapi Tas dipukul mundur oleh Dairon. Sementara kali ini Clyde
terpisah dari kawanan-kawanan Alter Ego. Defense memang dibuka tapi Krait mencoba untuk bertahan, masih punya Netherrealm yang di copy, masih punya Flicker tapi di sisi lain Nino bakal coba 1v1 dengan seorang Dairen, tapi ternyata cukup dengan Rinsi aja yang ditumbangkan, tapi masih mau lebih. Lihat Ninonya terbang, where are you going Dairen? Bakal coba dikejar, memang gak punya entropy tapi entropinya memang belum dipakai. Sepertinya Nino merasa nggak worth it untuk mengejar Dairen sampai ke area turret, second turretnya atau inner turret. Tapi ini Alter Ego mengalami kerugian Mo, karena Batrixnya Toy itu dibiarin bebas dan dia berhasil untuk dapetin satu outer bottom turret Mo. Itu Satu dia. objektif harus melayang dan ditukar langsung sama area top lane. Bennett's Rage gak connect ke arah siapapun. Rasi pun dengan Soul Bloom yang mencoba untuk memberikan damage ke arah depan dengan adanya Sipul Eagle, tapi Ians yang berhasil untuk mendapatkan turtle keduanya. Ians yang langsung dipukul mundur, bahkan tidak bisa bertahan karena damage dari Rino yang begitu sakit. Pai harus tumbang, masih mau lebih. Inferno juga dengan adanya Vengeance di pop sama Dairen, tapi flicker ke depan dari Toy. Berhasil mendapatkan double ke arah tas juga harus ditumbangkan. Wow, menurut aku worth it banget sih untuk Araki Sena, apalagi meskipun mereka sempat kayak kehilangan satu objektif turretnya ya karena Nino nge-push ke area atas tadi, tapi at least Toy ini dapetin double kill ya. Dan bahkan bisa mendapatkan objektif turret yang kedua untuk Araki Sena. Dan tim fight yang terpisah meskipun Dairen harus menjadi korban, tapi at least 3 pemain Alter Ego tuh udah tumbang duluan tadi. Betul, 3 pemain langsung tumbang yang membuat dari Araki Sena juga mulai mengejar untuk dari segi objektif, bahkan sekarang dia leading dari segi goldmu. Ini Karena turtle juga mereka dapatkan tadi. iya, Ians tuh sampai sempat mencet untuk retributionnya ya. Karena tadi heavy spin itu udah sebenarnya udah dipakai kan pas team fight sebelumnya. Jadi Tazako tuh tadi harusnya udah gak punya heavy spin sih. Betul, betul. Dan dari segi item kita ngelihat memang belum ada item yang lengkap banget ya sebenarnya dari masing-masing pemain Alter Ego. Sekarang statusnya sih sama nih, 1 turtle masih buat untuk the team, 2 turret untuk masing-masing tim. Ya, dan ingat ya, Nathan dan juga Valentina itu kan hero scaling Mo. Itu. Memang early game ini Alter Ego belum bisa terlalu bersinar. Mungkin dia harus benar-benar nahan gamenya menuju ke arah middle to late game. Ketika memang 3 item minimal udah jadi dari masing-masing hero tersebut. Itu baru damage-nya bakal berasa yang membuat Araki Sena harus melakukan kiting yang cukup baik ketika teamfight terjadi. Atau Netherrealm yang di pop up di waktu yang tepat. Tapi karena kalau enggak itu bakal bahaya. kalau dari sisi Araki Sena ya kok, aku ngelihatnya cukup menakutkan dari sisi Dairen-nya sih. Karena penggunaan Vengeance ini timingnya selalu pas terus. Dan dia bisa jadi badan gitu untuk pemain dari Araki Sena. Cuma lagi-lagi kalau Nino-nya bisa jaga positioning, Krait-nya bisa terrified di waktu yang pas, mungkin Alter Ego mereka masih bisa untuk menjaga tempo permainan mereka. Sementara Ians, lihat pergerakan dari Tazako bakal coba untuk nge-lock ke arah Dairen karena lagi-lagi kontes tidak akan bisa dilakukan karena Dairen udah menzoning Tazako terlebih dahulu dan Turtle berhasil diamankan untuk Araki Sena. Dan ini bukan merupakan kabar yang baik sih sebenarnya buat teman-teman Alter Ego ya. Tapi untungnya nih outer middle turretnya Alter Ego ini masih berdiri Mo. Iya. That's why rotasi dari Araki Sena ini belum terlalu nyaman. Tapi kalau sudah sampai hancur itu bakal berbahaya banget sih. Makanya di sini PR Alter sih. Ego mainnya udah mulai 5 man atau mulai ngumpul semuanya. Iya. Mencoba dihajar dengan ada headbutt tapi Ians masih belum connect. Circling Eagle juga menuju ke arah sang dinosaurus. Outer middle turret diambil oleh seorang Toy. Kayak Ians tipis banget ya, kayak kena Soul Bloom aja sakit banget tuh. Oke, nanti mungkin kita akan melihat untuk update dari item ya untuk masing-masing ke-12 tim. Tapi sekarang, Final Slash mulai dibuka begitu saja dengan area yang sangat low. Ians pun langsung tumbang dan stretch sempat dikeluarkan, tapi lihat masih mau lebih, masih berputar dengan cepat di mana Idok yang menjadi korban berikutnya dari Vengeance Pai. wah itu thanks to Pai dengan satu buah Final Slash, tapi bakal ditabrak kali ini. Biasanya Circling Eagle karena ada 2 pemain. Memang ada Netherrealm dari seorang Krait, tapi sisi lain Dairen mencoba untuk menahan 4 pemain dari Alter Ego, tapi Dino terlalu sakit damage dari seorang Nino dengan entropy yang dibuka. Dan bahkan Alter Ego membalikkan keadaan hanya dengan satu momentum berkat final splash dari seorang Pai. Betul. Nino berhasil menumbangkan sang Dino yang rasanya jadi nano. Wah, cakep. Jadi pantun bukan Bener. pantun. Jadi rima kata ya. Tapi itu dia, memang itu yang dibutuhkan oleh Alter Ego karena tadi tuh arc-nya mereka udah bisa masuk invasi ke area jungle kan. Ya, Jadi cuman karena itu yang terlalu harus dalam di-stop. dan sekali lagi sapuan dari Pai sih, final slash dari Syah. Pai itu benar-benar asik banget yang Shish. membuat Ians langsung nyangkut. Iya, itu gak diduga-duga sih. Efek snowballingnya jadi banyak sekarang. Dan awalnya yang Arakio lagi
pegang keunggulan network, sekarang Alter Ego yang udah bisa balikin keadaan meskipun perbedaan cuma 200 perak ya sekarang. Tapi kali ini Ians, sempat terkena immune, masih ada Netherrealm tapi terkena silence dan Ians harus tumbang. Sementara Tazako terkena damage yang begitu perih juga dari seorang Toy dan juga Idok. Tapi kali ini pertukarannya belum terjadi dari sisi Alter Ego, tapi ternyata Tazako saja yang tumbang. Wah. Bukan Nino. Yes, makanya ini peluru Toy ini udah bukan peluru mainan lagi sih, Mo. Ini udah peluru. Pelurunya ini udah benar-benar diisi sama kenangan mantan, hutang, pokoknya semua maunya diisi lah. Sakit banget jadinya. Aduh. Jangan dibawa mantan. Perih. Karena lihat itu panda gemoy tasnya aja ditembakin langsung bocor banget. Nangis itu panda ya. Iya. Oke, tapi kayaknya memang Alter Ego mereka harus udah mulai respect sih dengan damage dari Toy sendiri. Dan Dairon. Kali ini yang bakal coba untuk membuka map, cari informasi, belum terlihat keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego. Lotnya disuruh kerja. Coba buka map. Coba buka map bang katanya. Oke, sebenarnya dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu lama-lama sepertinya untuk tarik ulur dengan Archisena. Karena gimana pun Toy udah mulai berasa dari segi damage-nya. So sekarang Alter Ego mereka mencoba untuk melakukan bait terlebih dahulu. Panas sudah mulai dibuka. Sudah mulai dikeluarkan, ada penetrate juga mulai dipop up begitu saja. Tapi Pai dia tidak bisa bertahan karena dilepehin terus-terusan. Netherrealm sudah mulai dipop up, Krite harus berhasil di-shutdown dan Toy pun berhasil untuk mendapatkan mega kill-nya. Kedua jungler masih bisa selamat tapi Ian sebenarnya terlalu low. Nino berhasil menumbangkan seorang Dairon, Lord-nya berhasil di-reset. Tapi darah dari Tas terlalu low sehingga Rinsya berhasil untuk menumbangkan sang panda gemoy. Dengan mode Wesker, Toy mencoba untuk ke depan Flicker. Tapi sayang sekali Idoknya pun tumbang tapi Lord-nya masih didapatkan walaupun Toy harus tumbang juga dan double kill untuk Nino. Wah, itu menurut aku sayang banget sih karena pemain-pemain dari Alter Ego mereka terlalu memaksakan sebenarnya untuk melakukan kontes di saat posisi dari Tas itu udah low banget. Dan posisi Rinsya memang udah siap untuk bisa ngasih backup juga sih. Dengan beberapa damage dari Shadow Stampede dan juga Ghostbuster. Tidak adanya retribution dari pemain-pemain Alter Ego tentunya Archisena mereka bisa untuk mengamankan Lord mereka yang pertama. Meskipun akhirnya Nino dapetin double kill. Iya, dan ini sebenarnya Nino jadi makin scaling, Mo. Iya. Itemnya jadi makin banyak nantinya dan dengan adanya Nathan, selama Nathan ini nggak tumbang sebenarnya Lord pertama ini bukan jadi ancaman harusnya buat Alter Ego. Karena tinggal entropy ke belakang tuh, tembakin Lordnya tung, Lordnya cepat hilang. Iya benar. Ini bakal jadi Lord cepat yang bakal dibungkus oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Yans gak boleh sendirian. Bakal langsung diselamatkan tentunya. Dan menyelamatkan diri lebih tepatnya sih. Karena posisinya dia tahu dia tidak boleh terpick off lagi. Kalau misalnya posisinya teamfight jadi 4 lawan 5, Alter Ego bisa nabrak kapanpun. Nino udah siap buat teamfight. Dengan damage sejauh ini. Yang penting posisi dari Nino harus benar-benar aman banget dan jangan lupakan juga kan ada Rasi di sana. Jadi mungkin Rasi bisa membantu untuk repositioning kalau memang Nino dalam keadaan terancam. Sedangkan dari item udah jadi Starlium, udah jadi Father of Heaven, Holy Crystal juga udah jadi dan di Blood Wings mo. Ditambah lagi ada Wind of Nature yang bisa nanti melindungi dirinya dari gangguan Toy harusnya. Kalau sampai dia ditarik ya. Benar, dan Ian memang lebih fokus untuk nahan magic damage yang dimiliki sama pemain dari Alter Ego ya. Radiant Armor di tangan. Bersama dengan adanya satu buah Guardian Helmet tentunya untuk menambah HP dari Ians. Sementara dari Nino ini udah jadi ke arah Blood Wings. Holy Crystal bahkan udah jadi. Rinsya udah bikin ke arah satu buah Glowing One. Dan masih dengan itemnya sama ya. Dengan adanya satu buah Landing Truncheon. Betul. Untuk Rinsya di item yang kedua. Betul. Dengan ada Landing Truncheon kan nanti nambahin movement speed juga sih sebenarnya. Dan Glowing One kan juga buat Akai dan juga Pai kan. Tas dan juga Pai yang memang lumayan cukup tebal kalau memang ada di front line. Jadi memang itu dibutuhkan sama Rinsya. Kayaknya Pai harus jadiin deh itu itemnya. Ya masih ada ini kan. Ada satu item defense dan juga satu rope untuk magical defense-nya. Kayaknya harus udah boleh dijadiin untuk Pai sih. Karena nggak tanggung jadinya. Kalau nggak jadi tanggung. Dan posisi dari pemain-pemain Alter Ego mereka cukup respect tentunya. Dreadnought Armor-nya jadi juga belum selesai sih untuk Pai bisa diakumulasikan untuk the next itemnya ya. Kuiras ya? Kuiras bisa. Sementara dari Archisena mereka cukup respect juga dengan damage yang dimiliki sama Nino. Sekarang PR-nya adalah gimana caranya mereka bisa menangkap Nino dengan entropy. Makanya yang paling penting sebenarnya mungkin Idok bakal muncul lebih belakangan. Karena mereka punya dua hero frontline yang baik sebenarnya. Yaitu Barats dan juga Tamus kan. Jadi Idok harus benar-benar mencari dan menunggu timing yang tepat untuk bisa menangkap Nino yang
maju ke depan. Kalau Nino tertangkap dengan mode surprise-nya Divine Judgment itu bakal membantu banget untuk bisa mencantol Nino sebagai damage dealer dari teman-teman Alter Ego. Karena sekarang Council Play mencoba untuk tarik ke arah Tas, langsung di hit begitu saja. Heavy Spin tidak berhasil untuk menyelamatkan seorang Tas karena ditelan dengan Nether Welcome. Tasnya pun langsung tumbang, masih mau lebih, masih ada Nether Realm, balasan dari seorang Cry, tapi mode Nether Realm-nya sudah pecah, Pai pun langsung menjadi korban. Wah, itu sayang banget karena Clyde dari dalamnya agak sedikit terlambat, tapi Idok berhasil untuk ditumbangkan oleh Nino. Berhasil untuk mendapatkan double kill ya, 2 untuk 2 sejauh ini, tapi ternyata Dairon menjadi korban ketiga. Triple kill berhasil diamankan oleh Nino. Mencoba untuk mencari Mania, kali ini Rasi punya satu buah guiding wind, mencoba untuk ditahan. Oh, tapi ditarik balik. Malah Ians yang membawa Nino mengambil nyawanya. Awas, mode Wesker, ditembak, masih digocek dengan ada Entropy, diganti di biru dan terseto begitu saja. Nino pun berhasil tumbang, walaupun Toy harus mengorbankan nyawanya, tapi ini memberikan waktu untuk RRQ Sena supaya Alter Ego tidak mengambil Lordnya tadi. Wah, Maniac dibalaskan dengan 1 point shutdown yang baik. Ya kan tadi dari Toy. Tapi meskipun ada pertukaran dari pemain Wen Alter Ego, at least Toy masih bisa di take down. Tapi Toy boleh-boleh ya. Iya. Benar-benar dengan mode Wesker ketika dia pindah ke Entropy, dia pun langsung sigap, flicker langsung. Iya, dia langsung ganti di flicker. biru. Cepat banget langsung ganti di biru, flicker, tembak, der. Padahal kok udah bilang hati-hati mode Wesker. Iya. Tapi dia langsung ganti dengan Nibiru's karena pas kita Entropy dibuka, Nino langsung TP juga. Betul. Langsung pindah. Dengan Entropy-nya ya. But But so far, keadaan masih cukup seimbang nih untuk kedua belah tim. Keadaan masih 50-50, walaupun Tas mencoba untuk mulai inisiasi ya. Membuat dari tim RRQ Sena dan Alter Ego berdansa bersama Lord yang sudah mulai berdansa juga. Welcome, tadi sempat di-charge, tapi sepertinya diurungkan niatnya sama Ians, dan ini harusnya menjadi tanda buat teman-teman Alter Ego bahwa tidak adanya detonasi Welcome lagi dari Ians. Idok coba masuk ke depan, sayang sekali, dia langsung dihajar dan Idok pun tumbang begitu saja, dan Tasnya dengan darah yang amat sangat low. Harus mundur ke belakang, kalau tidak itu bakal berbahaya walaupun dia punya Immortal. masalahnya Cryte ini belum dapetin IMU ke arah Netherrealm. Tapi itu dia. Satu tembakan maut dari Toy hampir saja menumbangkan Tazako. Dan sepertinya Tas akan melakukan reset terlebih dahulu, sementara kali ini Final Slice dibuka dari seorang Pai. Ians cukup ready tentunya di area Lord, dan Cryte yang berhasil mendapatkan Lordnya. Oh my god! Dan Ians ditumbangkan begitu saja. Dairon pun hilang. 3 pemain dari RRQ Sena berhasil untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan Cryte, thanks to Cryte karena dia berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Wow. Arcane Shade yang mahal ya dari Cryte ya. Mahal, Karena mahal. langsung dapetin Lord, apalagi ini Lord yang udah ter-enhance juga, ini bakal membantu sih dari teman-teman Alter Ego. Dan apalagi tadi bisa dibilang Retribution yang kurang on point dari Ians, Iya. sehingga gagal untuk dapetin Lordnya. Yang harusnya bisa diungguli sama RRQ Sena kali ini Alter Ego nih, memegang tempo permainan. Dengan Lord Enhance yang mencoba untuk masuk dari tengah, dan belum dikawal terlalu ketat sebenarnya ya, karena Pai yang ada di frontline bersama juga dengan Tas mencoba untuk men-zoning out teman-teman RRQ Sena. Yes, dan sekarang Lordnya yang meskipun sudah dipok oleh pemain dari RRQ Sena, bakal seperti giring masuk ke area base-nya. Ians terlihat cukup low banget. Setelah terkena damage yang begitu perih dari pemain-pemain dari Alter Ego. Cryte sekarang damage-nya udah mulai berasa sih. Aku rasa RRQ udah boleh harus respect dengan beberapa damage yang diungguli oleh Alter Ego. Tapi RRQ mereka masih bisa untuk menyelamatkan base turret di area atas. Tapi seperti Alter Ego tidak mau melepaskan kesempatan ini begitu saja. Oke, supervision memang udah boleh dibuka, tapi lihat Tas udah membuka heavy spin ya. Bakal jadi informasi untuk pemain-pemain dari RRQ, tapi Ians maju terlalu depan. Satu bola di dalam dibuka begitu saja. Nino bakal coba dijemput dengan satu bola guiding wind. Sementara Dairon bakal mendebadani pemain-pemain dari RRQ Sena, dan Pai terjebak, immortality pecah. Tidak bisa untuk diselamatkan oleh Rasi. Tapi dibalikin keadaannya, lihat Ninonya terlalu sakit. Sementara bakal dibalikin, Ians pecah immortality. Mencoba untuk mengejar ke arah Ians, dan itu dia Cryte yang berhasil untuk menumbangkan 2 pemain dari RRQ Sena. Hilang begitu saja, dan Alter Ego mereka sudah bersiap untuk mengambil kemenangan mereka depan mata. Wow. Dengan mode Entropy yang sudah siap dari Pai, mereka mencoba untuk mengakhiri gamenya, tapi masih ada Nibiru's Passion dari Toy menghabisi minion yang sudah mulai berdatangan. Base yang terbuka lebar, Nino tershutdown. Rasi! Satu hit lagi untuk menuju ke arah base, tapi malah Rasi yang tumbang. Tas, Immortalnya pecah. Cryte juga mencoba untuk bertahan dengan adanya Kopian, tapi seperti Nibiru's Passion, Kopiannya tidak berhasil, dan masih ada Winter Truncheon mencoba untuk menuju ke belakang, tapi mega kill untuk Rinsya, di mana Tasako dengan darah yang amat sangat low harus pula, dan ini kejadiannya mirip banget ketika Alter Ego bertemu dengan
lagi, Bab. Apakah karma is real? Kalau kita melihat sedikit reply-nya, itu Nino udah fokus banget tapi terkena Nibiru Passion dari Toy. Mau nggak mau dia harus mundur. Tiba-tiba seketika ada flicker juga yang dibuka sama Rincia, dan tiba-tiba Rasi yang tadi dia coba untuk ngebuka Winter Truncheon, ternyata teman-teman itu udah diusir duluan. Jadi Winter Truncheon udah ke pop up, Rasinya udah fokus ke arah Beast, nggak senada sama pemain-pemain dari Alter Ego lainnya. Betul. Wah, Ini deja vu, tapi memang lain cerita ya. Karena kalau di game sebelumnya kan langsung di straight push sama Alter Ego balik kan. iya. Untungnya di sini juga karena memang condition lane tidak begitu rapi yang membuat RRQ Sena tidak bisa untuk melakukan straight push kembali. Karena teman-teman dari Alter Ego. Karena sekarang lihat, member dari Alter Ego udah mulai lengkap dan mereka pun mencoba untuk mengamankan Lord yang sudah berevolusi. Terutama RRQ Sena udah kehilangan 3 base turret ya, so otomatis ini 3 lane super minion. Oke, Rasi Circling Eagle bakal coba untuk menabrak ke arah mana? Ke arah belakang ternyata. Sisi belakang yang bakal coba ditahan. Netherrealm sudah mulai dibuka begitu saja. Bakal coba dipaksa tim fightnya. Netherrealm welcome dari Ian. Gak menelan siapa-siapa, tapi Dairon pun hilang. Rincia pun hilang kali ini. Sementara 4 pemain dari Alter Ego yang kelihatan low bakal coba di backup dengan satu buah Netherrealm yang dikopi oleh seorang Cryt. Ian memang tumbang begitu saja. Toy pun hilang. Dicoba untuk dikejar kali ini. Sementara flicker digunakan oleh Rasi. Lihat, damage dari Rincia begitu sakit ke arah seorang Nino. Tapi Idok gak akan dikasih kesempatan untuk hidup begitu saja dan Rasi akan hilang. Tazako memang hilang tapi wipe out untuk RRQ Sena dan Alter Ego yang akan menuju ke babak playoff. Tim pertama yang ternyata akan benar sekali. Belum, lupa mau Oh, wacana. iya. Sorry ya teman-teman ya. BO3 ya, Oh sabar. iya, belum ke playoff, masih best of BO3.